Halo teman-teman, selamat siang. Nah, di video sebelumnya saya mengulik secara umum ya teman-teman ya, bahwasannya kita selaku pemegang polis harus mengetahui apa saja isi-isi dari polis asuransi yang telah kita beli kepada perusahaan asuransi seperti itu teman-teman. Dan ini khususnya kita masih mengulik tentang PT Zurich Topaz Life. Nah, kalau ini saya akan membacakan atau menjelaskan secara umum atau garis besar aja pasal-pasal yang ada dalam buku polis asuransi jiwa seperti itu. Nah, ini tidak bisa dikasih tahu ya teman-teman. Nah, kita ini pembukaannya ya, polis asuransi jiwa. Ini di sini tertulis nama pemegang polis dan semacamnya seperti itu. Nah, teman-teman, inilah ketentuan dari polisnya ya. Ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Nah, jadi ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya, karena di sini cuma pasal 1 ini cuma istilah-istilahnya aja. Ya, teman-teman. Kita mulai di pasal 2 dasar asuransi. Nah, ini yang pertama, jadi setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi jiwa wajib menyampaikan keterangan dan pernyataan pada surat pengajuan asuransi jiwa atau yang disebut dengan SPAJ, serta melengkapi dokumen pendukung sebagaimana diisyaratkan oleh penanggung secara lengkap, benar, dan harus jujur dan harus akurat gitu ya teman-teman. Penanggung berhak meminta keterangan atau persyaratan tambahan lain yang diperlukan. Nah, ini penanggung berhak meminta keterangan, maksudnya adalah penanggung ini adalah perusahaan asuransi jiwanya ini berhak meminta informasi atau apapun yang kiranya diperlukan oleh asuransi, pihak asuransinya seperti itu. Kemudian surat pengajuan asuransi jiwa beserta seluruh dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini merupakan dasar polis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, jadi SPAJ ini merupakan dasar polis SPAJ. Nah, SPAJ itu ya ini ya teman-teman ya, nanti juga ada di belakangnya. Nah, ini SPAJ nih namanya ya teman-teman. Nah, inilah namanya SPAJ seperti itu. Nah, kemudian apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dari informasi yang terkait dengan penanggung, termasuk namun tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, status merokok, maka pemegang polis wajib memberitahukan secara tertulis kepada penanggung seperti itu. Nah, jika rupanya ada kesalahan nih teman-teman, contohnya misalnya usianya sebenarnya itu adalah 56 tahun, tapi rupanya terbuat jadi 45 tahun seperti itu mungkin saja bisa terjadi ya teman-teman. Nah, maka ini pemegang polis selaku kita sebagai nasabah itu harus memberitahukan secara tertulis kepada penanggung atau pihak asuransinya, karena ini akan sangat berpengaruh pada saat klaim nanti seperti itu ya teman-teman. Dan begitupun dengan status merokoknya. Rupanya pada saat pengisian SPAJ itu misalnya tertulis dia tidak merokok seperti itu. Dia menceklis di SPAJ itu, di keterangannya itu tidak merokok. Dan rupanya nasabah ini perokok teman-teman. Nah, ini sangat berpengaruh sekali ya pada saat klaim nanti. Jadi benar-benar harus diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya gitu. Harus jujur dan akurat seperti itu ya teman-teman. Dan jika ada terjadi kekeliruan, maka nasabah diharuskan memberitahukan kepada pihak asuransinya gitu. Nanti pihak asuransi atau selaku penanggung itu akan melakukan seleksi resiko ulang. Seleksi resiko seperti awal seperti itu ya. Seperti itu. Nah, apabila hasil seleksi resiko ulang sebagaimana dengan maksud pada ayat 3 di atas, nah ini poin 3 ini dinyatakan disetujui oleh penanggung atau pihak asuransi, maka
polisi tetap berlaku dalam penyesuaian yang diberlakukan sejak tanggal mulai pertanggungan. Nah, ini maksudnya teman-teman, jika misalnya setelah nasabah memberitahukan ulang bahwasanya dia misalnya seorang perokok seperti itu ya, dan pada saat pengisian SPAJ rupanya tercentang tidak merokok. Nah, di sini pihak asuransi akan menyeleksi resiko ulang seperti itu teman-teman. Nah, jika memang disetujui ulang seperti pada saat awal dia mendaftar, maka manfaat-manfaat dan polisnya itu tuh tetap berlaku seperti sedia kala gitu, seperti pada saat sejak mulai pertanggungannya gitu. Misalnya pada bulan 1 nih, misalnya pada bulan 1 tanggal 1 nasabah udah mulai nih pertanggungannya, udah menerima polis, sudah setuju dan segala macam kayak begitu kan. Nah, kemudian rupanya pada saat tanggal 1 Juni nasabah merubah nih, karena rupanya nasabah ini salah menceklis bahwasannya dia merokok gitu ya. Nah, ini ketika sudah diseleksi resikonya, resiko ulang sama pihak asuransi atau penanggung. Nah, ini disetujui, maka seluruh isi polis atau kesepakatan atau perjanjian kontrak di buku polis ini yang sudah disetujui oleh nasabah itu tetap sama gitu. Penyesuaiannya yang diberlakukan sejak pada pertanggungan pada bulan kemarin seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jika dinyatakan tidak disetujui, nah misalnya tidak disetujui nih teman-teman oleh penanggung, maka polis menjadi batal sejak tanggal mulai pertanggungan. Nah, jadi misalnya karena kesalahan tadi, rupanya di bulan berikutnya pada saat dia melakukan update data lah istilahnya ya, bahasa sederhananya ya, rupanya tidak disetujui oleh penanggung atau pihak asuransi. Nah, maka ini polisnya batal nih teman-teman sejak tanggal mulai pertanggungan di awal bulan kemarin misalnya. Dengan pembatalan ini pun penanggung akan mengembalikan premi yang telah dibayar setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan. Nah, ini teman-teman. Maka penanggung akan mengembalikan premi, misalnya yang 10 juta dikembalikan lagi preminya, dikurangi dengan 100.000 biaya administrasi atau polis kayaknya ya. Nah, itu teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya dibatalkan atau nggak diterima atau disetujui, preminya kembali lagi tapi dikurangi dengan 100.000 seperti itu aja. Nah, pengembalian tersebut pun harus dilakukan dalam jangka waktu 7 hari nih sejak diterimanya pemberitahuan. Nah, misalnya diberitahukannya nih hari Senin nih teman-teman, tanggal 1 misalnya ya. Nah, jadi sebelum tanggal 7 dan lewat dari tanggal 7 ini sudah harus ada pengembalian nih, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman untuk pasalnya. Ini pasal 2 dasar asuransinya ya, ini dasarnya banget gitu. Nah, untuk pasal 3 ini ketentuannya dapat disanggah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman ya. Cukup sekian dulu video kali ini, jangan lupa like dan subscribe. Bye.